Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Siswa baru kelas 7. Perkenalkan, nama saya Akhi Ubaid Ridho, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Nogosari yang akan mengajar di kelas 7A, B, C, dan D. Untuk mengawali pertemuan kita yang pertama ini, mari kita belajar bersama dengan materi mengenal lebih dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Pak Guru yakin kalian sudah mengenal siapa saya, karena di awal tadi sudah memperkenalkan diri. Kemudian untuk mengenal Allah, kita harus tahu nama-nama Allah yang jumlahnya ada 99, atau kita sering menyebutnya dengan Asmaul Husna. Termasuk untuk mengenal segala sesuatu itu kita perlu tahu siapa namanya. Dan saya harapkan nanti ketika anak-anak mengumpulkan tugas, di situ harus disertai dengan menuliskan nama, identitas yang lengkap agar Pak Guru juga mengenal kalian. Baiklah anak-anak, pada materi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya, kita fokuskan materi tersebut pada 1. Pengertian Asmaul Husna. 2. Dalil Asmaul Husna. Yang ketiga, makna dari Asmaul Husna. Kita semua tahu Asmaul Husna jumlahnya 99. Namun dari sekian jumlah 99, kita pelajari 4, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Pengertian dari Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Secara bahasa, Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik. Adapun secara istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi tis'ata wa tis'aina isma. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1. Man'ah soha, barang siapa menghafalnya, dakholal jannah, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut merupakan salah satu keutamaan dari menghafalkan Asmaul Husna. Setidaknya apabila kita berdoa, kita menyebut Asmaul Husna, dapat diartikan ketika kita berdoa dengan menyebut nama Allah, yaitu Asmaul Husna yang jumlahnya 99, sama saja kita selalu ingat kepada Allah. Karena janjinya, jika kita ingat kepada Allah, kita hafal 99 nama Allah, kita akan masuk surga. Mudah-mudahan kalian semua diberi kemudahan untuk menghafalkan Asmaul Husna dan mau mengamalkannya. Berikutnya kita lanjutkan kepada materi tentang dalil nakli dari Asmaul Husna. Dibuka Al-Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 180. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna. Dan Allah memiliki asmaul husna.
fad'uhu biha, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu. Yang tadi jumlahnya ada 99. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut namanya. Sayudzawna makanu ya'malun, nanti mereka orang-orang yang menyimpang akan mendapatkan balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Shadaqallahul adzim. Dengan demikian, sekali lagi, dari 99 itu, jika kita berdoa, kita pilih satu atau pilih berapa sesuai dengan doa kita. Contoh, saya doa supaya diampuni seluruh dosa-dosa saya. Maka cara berdoanya begini: Ya Allah, Ya Ghafar, Engkau ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa-dosa yang telah saya perbuat. Nah, contohnya demikian. Sangat mudah bukan? Dan kita jangan pernah meremehkan Asmaul Husna, supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang menyimpang. Na'udzubillahi min dzalik. Baiklah anak-anak, setelah kita memahami pengertian dari Asmaul Husna, setelah kita mengetahui dalil nakli yang menunjukkan tentang Asmaul Husna, kemudian kita gali yaitu makna dari Asmaul Husna. Dari Asmaul Husna yang berjumlah 99, kita fokuskan 4 untuk kita pelajari secara mendalam, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kita awali terlebih dahulu dari Al-Alim. Al-Alim yaitu Allah Maha Mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang terjadi maupun belum terjadi. Serta Allah mengetahui apa yang nampak maupun tersembunyi. Kemudian Allah memiliki pengetahuan yang tidak terbatas, oleh ruang maupun waktu. Allah juga tahu segala aktivitas dari makhluk hidup di dunia ini. Semua dikuasai oleh Allah. Karena itu Allah Maha Mengetahui. Jadi segala sesuatu sumber ilmu itu asalnya dari Allah. Kemudian ilmu itu diberikan kepada makhluknya, dalam hal ini manusia, yaitu seorang pelajar. Tentu harus didasari dengan rajin belajar. Ketika seseorang memiliki ilmu, dia mampu menciptakan teknologi. Ketika seseorang itu memiliki pengetahuan, dia mampu mengembangkan ilmunya, bisa memanfaatkan ilmunya baik untuk dirinya sendiri maupun demi kemaslahatan bersama. Sehingga seorang muslim harus memiliki ilmu yang bermanfaat, seperti tanaman padi. Makin berisi, makin menunduk. Artinya tidak boleh bersombong. Jangan sampai ketika kalian seorang siswa memiliki ilmu yang banyak, kemudian dengan entengnya meremehkan seorang guru. Hal itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai. Yang jelas, rajin belajar, sehingga Allah memberikan ilmunya kepada kalian. Baiklah anak-anak, kita teruskan Asmaul Husna yang kedua, yaitu Al-Khabir. Yang dimaksud dengan Al-Khabir yaitu Allah Maha Teliti terhadap apa yang terjadi di langit maupun di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jutaan makhluk
yang keseluruhannya memiliki manfaat sesuai dengan kehendaknya. Ambil contoh, Allah menciptakan matahari tentu sebagai penerang di siang hari. Allah menciptakan berbagai tumbuhan, sayur-sayuran tentu untuk dikonsumsi manusia ataupun dikonsumsi hewan. Selain itu, Allah menciptakan manusia. Setiap manusia yang lahir di dunia ini merupakan fitrah. Tidak ada keburukan. Semua pasti mendapat kemanfaatnya. Jadi, itulah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Teliti dalam menciptakan makhluknya. Ambil contoh makhluk kecil yang tiap malam menghibur kita, yaitu seekor nyamuk. Nyamuk yang kecil itu kira-kira punya alat kelamin enggak? Apakah alat kelaminnya bolong? Itu semua sudah diatur oleh Allah. Allah menciptakan hewan berupa cecak. Cecak merayap di dinding, tetapi makanannya nyamuk yang terbang. Masya Allah, seluruh makhluk yang hidup di dunia ini sudah diatur oleh Allah. Rezekinya sudah diatur oleh Allah. Itulah luar biasanya Allah yang Maha Teliti. Dan Allah itu selalu memperhatikan kita, gerak-gerik kita selalu diperhatikan dengan teliti. Jadi jangan pernah ragu terhadap Allah. Baiklah, Asmaul Husna yang ketiga yaitu As-Sami. Yang dimaksud dengan As-Sami, Allah Maha mendengar. Allah mampu mendengar suara apapun di seluruh alam semesta ini. Meskipun suara tersebut berupa isyarat dalam hati. Tidak ada satu suara pun yang bisa lepas dari pendengaran Allah. Contohnya, jika kita bergunjing atau kita membicarakan orang lain di tempat yang jauh, tentunya dia tidak bisa mendengar apa yang kita gunjingkan. Sementara kepada Allah, walaupun hanya dalam berbentuk isyarat, Allah pasti tahu. Jadi sekarang kita gunakan pikiran yang baik, kita ucapkan ucapan yang baik. Jika saat ini melalui WA kita bisa berpesan yang baik, maka hati-hati, terlebih dalam membuat stiker WhatsApp. Jika stiker itu menyinggung orang lain, bisa menjadi kasus penghinaan. Jika kamu seorang pelajar dihina melalui stiker WhatsApp, laporkan ke sekolah, nanti akan diproses. Jadi Allah Maha mendengar. Jika kita punya keluh kesah, sampaikan kepada Allah melalui sebuah doa. Insya Allah, Allah pasti mendengarkan doa kita dan pasti mengabulkannya. Allah tidak mungkin lupa. Justru kadang-kadang manusia itu sendiri yang lupa ketika Allah sudah mengabulkan doanya. Baiklah anak-anak, dalam pembahasan kali ini Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Basir. Yang dimaksud Al-Basir yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat dan memperhatikan seluruh makhluknya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa bersembunyi dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun gerak-gerik manusia yang lewat atau luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memiliki penglihatan yang tidak terbatas. Mulai sekarang kita harus bisa menjaga diri. Bayangkan saja dalam kondisi yang normal, ada seorang anak perempuan berpakaian serba mencolok, kerudung pink, pakaian pink, bawahan pink, sepatu pink, berjalan di tengah keramaian yang di situ banyak laki-laki. Pasti dia akan memperhatikan gerak-geriknya menjadi GR. Nanti kalau dilihat orang banyak, akan menjaga sikap. Itu saja
sikap seorang anak perempuan kepada manusia. Nah, sekarang kita sebagai manusia itu tidak bisa luput dari pengawasan Allah. Maka mulai sekarang kita harus bisa menjadikan Allah sebagai pengontrol diri supaya kita tidak terjerumus ke dalam sebuah kemaksiatan. Sekarang bayangkan, jika kita sendiri, kira-kira Allah tahu nggak kita sedang belajar? Allah tahu nggak kita sedang sholat? Ketika kamu ada yang berbuat kesalahan, kamu sedang membolos sekolah, kira-kira Allah tahu nggak kalau seorang pelajar membolos? Pasti semua tahu. Jadi mulai sekarang kita harus jujur pada diri sendiri, jujur kepada siapapun, karena setiap kesalahan pasti ada balasannya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan yang pertama ini. Nanti kita sambung pada materi berikutnya. Sekian yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga kita diberi kemudahan dan diberi kelancaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.